air. Jadi pembicaraan tentang air ini adalah sangat penting di dalam Islam karena tiangnya tiangnya agama adalah salat. Di tiangnya ataukah the core of Islam itu adalah salat. Tiangnya intinya Islam ini adalah salat. Sedangkan salat itu tidak sah kalau tidak dimulai dengan berwudu. Harus berwudu. Nah, wudu ini dengan air. Kalau tidak ada air, barulah dengan debu yang suci. Nah, pertanyaannya kenapa air? Dan kalau salat itu tiangnya agama, dan salat tidak sah kalau tidak berwudu, maka kemudian wudu adalah tiangnya tiang agama. Dan wudu itu yang paling pertama dan utama adalah air. Kecuali kalau terpaksa baru debu. Nah, berarti air ini adalah intisari daripada semuanya. Dalam Al-Quran dikatakan arasnya Allah itu berada di atas air. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah menciptakan segala yang hidup itu dari air. Jadi intinya adalah air. Dan mari kita meneruskan pembahasan ini melalui halaman-halaman berikutnya. Jadi terakhir kita sudah sampai di tanggal 28 Juni tahun 2025. Jadi ini adalah berbicara tentang air yang disebut dengan air rahmatnya. Yang turun pertama dari alam, dari langit ahadiyah, kemudian langit wahidiyah. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah air rahmat namanya. Jadi air rahmat itu nanti kemudian menjelma menjadi air. Ya, dan makanya dikatakan dalam Al-Quran itu sebelum menjadi air disebut dengan rahmat. Jadi Allah mengirimkan angin, yang angin itu diantaranya nanti membawa awan yang di dalamnya ada rahmat. Ya, seperti itu. Dikatakan di sini, ya misalnya dengan air yang turun dari keharibaan zat dalam penjelmaan yang menyeluruh dan menengah. Namanya al-jam'iyah, al-barzakh. Al-barzakh menengah di sini artinya perantara. Barzakh. Menyeluruh adalah jam'iyah, sedangkan pertengahan atau perantara, in between adalah barzakh. Seperti maghrib itu adalah antara siang dan malam. Fajar itu antara malam dan siang, itu namanya barzakh. Maka menyeluruh dan barzakh. Maka semua dosa rahasia wujud terhapus. Jadi kita ini sebetulnya punya wujud di hadapan wujud Allah sebetulnya dalam tanda petik dosa. Karena kita mengakui wujud kita berarti mengakui dualitas. Sementara wujud itu cuma satu tunggal, yaitu wujud Allah Subhanahu wa taala, wajibul wujud. Jadi mengakui saja kalau kita ada sebetulnya juga dalam tanda petik ya dosa, termasuk dualitas. Termasuk syirik, syirik khofi namanya. Ya. Kemudian kita masuk di halaman ini. Selanjutnya beliau menegaskan tugas dan jalan lainnya yang harus ditempuh para ahli suluk dan ahli mawas diri. Ya, jadi ini mengutip buku yang ada di atas ini. Ya, ini adalah pembahasan sebelumnya. Ya. Jadi menegaskan tugas dan jalan lainnya yang harus ditempuh para ahli suluk. Ahli suluk adalah orang yang telah menempuh jalan untuk kembali kepada Allah secara sukarela. Ya, secara sukarela. Sebetulnya sholat pun bagian dari suluk selama sholat itu dihayati sebagai sebuah perjalanan. Tapi kalau sholat hanya dihayati sebagai sebuah kewajiban, ya bukan suluk namanya. Kalau kita menghayati sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kita menjalankan sholat hanya menggugurkan kewajiban. Jadi hanya formalitas. Formal saja, yaitu menggugurkan kewajiban. Setelah itu ya merasa sudah tidak perlu ada apa-apa lagi. Padahal sholat itu harusnya menghiasi, sholat itu adalah mensifati seluruh kehidupan kita. Dan kalau sholat harus kalau sholat harus mensifati seluruh kehidupan kita, dan sholat tidak sah kalau tidak ada airnya, tidak berwudu, maka otomatis airlah yang harus mensifati seluruh kehidupan ini.
Jadi selanjutnya beliau menegaskan tugas dan jalan lainnya yang harus ditempuh para ahli suluk dan ahli mawas diri. Ahli mawas diri itu ahli hisab, menghisap dirinya. Jadi ahli menghisap dirinya. Beliau alaihissalam berkata, kemudian renungilah kebeningan, kelembutan, kesucian, keberkahan, dan kehalusannya saat bercampur dengan segala sesuatu, yaitu air. Air itulah yang kita rasakan. Ingat, aslinya air itu bening, lembut, suci dan juga mensucikan, berkah, halus, dan bisa bercampur dengan apapun juga. Air bisa bercampur dengan kopi, air bisa bercampur dengan darah, air bisa bercampur dengan teh, air bisa bercampur dengan air mata kita. Ingat, air mata kita itu air juga. Darah kita air juga sebetulnya, komponen airnya paling banyak. Gunakanlah ia air untuk menyucikan segenap anggota badanmu sesuai dengan perintah Allah. Lakukanlah semua adabnya, baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Karena dalam setiap adab itu terdapat banyak sekali manfaat. Jadi jemaah sekalian, adab itu mengatasi syariat. Jadi adab itu, kalau kita membedakan syariat dengan adab, maka adab itu mengatasi syariat. Syariat itu sebetulnya adalah standar minimal yang harus kita penuhi sebagai orang beriman. Itu standar minimal. Sedangkan adab itu adalah merupakan standar sosial yang harus kita penuhi. Jadi adab lebih tinggi daripada syariat. Tetapi ingat, tidak boleh karena adab melanggar syariat, karena harus lebih tinggi, lebih beyond daripada syariat. Contohnya kalau syariat, kita laki-laki boleh berpakaian hanya sebatas pusar ya, terbuka dadanya. Tapi kan itu tidak beradab namanya. Bayangkan kalau kita sholat di masjid hanya menutupi kain sampai ke pusar. Ya secara syariat kan sah. Karena auratnya hanya pusar sampai lutut kan begitu. Kalau tertutup itu kan berarti sudah sah salatnya. Tapi itu dianggap tidak beradab. Apalagi kalau dia khutbah, ustadz khutbah. Cuma pakai celana pendek yang menutupi lututnya sampai ke pusarnya, udalnya. Terbuka ke atas, itu lebih lagi. Jangankan terbuka ke atas, khutbah saja pakai baju kaos biasa, baju kaos oblong, itu pasti tidak beradab. Ya, di masyarakat kita, yang namanya khotib itu bagusnya berpakaian rapi, putih, koko, jubah, ya seperti itu. Pakai sarung atau pakai celana panjang, itu baru dianggap beradab. Tapi secara syariat boleh tidak pakai baju atasan. Ya. Kenapa? Karena ya syariat itu standarnya adalah minimal. Nah, Allah menjelaskan sih tentang adab. Lakukanlah semua adabnya, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Karena dalam setiap adab itu terdapat banyak sekali manfaat. Dalam paragraf hadis ini, beliau mengisyaratkan pada 4 peringkat penyucian umum, yang salah satu darinya telah kami sebutkan di depan, yaitu tahara anggota badan. Jadi ada tahara anggota badan. Ingat, ini bicara tentang tahara dari hadis Imam Ja'far. Tahara anggota badan. Di pertama sekali tahara anggota badan. Ya, baru masuk ke dalam kalbu. Jadi kita mulai dulu dari tahara anggota badan di sini. Ya. Jadi bagaimana cara mensucikan ini? Ya. Bersuci. Nanti ada jenis-jenis tadi dari Imam Ja'far. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini ya, bahwa jika engkau hendak bersuci dan berwudu, maka pergilah mengambil air seperti engkau hendak pergi menghadap rahmat Allah. Ingat, air disetarakan dengan rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan air sebagai kunci untuk mendekat dan bermunajat kepadanya, dan bukti atas keluasan pelayanannya, yaitu air. Bahkan dikatakan arasnya Allah di atas air. Sebagaimana halnya rahmat Allah dapat menyucikan dosa-dosa hamba, demikian pula air dapat menyucikan najis-najis lahiriah, dan tidak ada selain yang bersifat demikian.
Jadi air. Jadi Allah menurunkan air dari langit dan mensucikan. Al-Furqan 48. Tahura, ma'an tahura. Ya. Nah, jadi itu air. Jadi air itu mempunyai makna dua, makna lahir dan makna batin. Makna lahirnya adalah membersihkan, menyucikan jasmania kita, sedangkan makna batinianya mensucikan jiwa kita. Itu adalah fungsi daripada air. Kita balik ke sini ya. Ya, ini udah lewat ya. Nah, jadi kita di sini nih. Dalam paragraf hadis ini beliau mengisyaratkan pada 4 peringkat pujian umum yang salah satu darinya telah disebutkan di depan, yaitu tohara anggota badan. Beliau mengisyaratkan pula bahwa para ahli suluk dan ahli bermuas diri hendaknya tidak berhenti melihat sesuatu secara lahiriah saja. Jadi para ahli suluk, ahli irfan mengatakan kita manusia ini jangan hanya berhenti pada aspek lahiriah saja, melainkan harus menjadikan sisi lahiriah sebagai cermin bagi batin dan menembus hakikat dari bentuk-bentuk lahiriah. Jadi tujuannya agama adalah ke dalam batin, tetapi harus melalui lahiriahnya. Kata Tabat-Tabai, Alama Tabat-Tabai yang menulis tafsir Al-Mizan itu, bahwa tulisan-tulisan atau huruf-huruf Al-Quran itu adalah sisi lahiriahnya yang harus kita lewati, mutlak kita lewati kalau kita masuk ke kedalaman maknanya. Jadi tidak mungkin kita meninggalkan tulisan-tulisan Al-Quran. Tidak mungkin kita tidak membaca huruf-huruf Arabnya. Karena itu adalah pintu yang mutlak untuk kita lewati, masuk ke dalam kedalaman makna. Jadi tidak bisa kita sampai ke kedalaman makna kalau tidak melalui pintunya. Dan pintunya itu adalah yang tertulis, seperti yang kita baca pada saat membaca Al-Quran. Nah, dalam demikian Islam ini, terutama irfan, menekankan pentingnya batin, tapi tidak boleh meninggalkan yang lahir. Ada aliran tasawuf tertentu yang mengatakan, ya kita tidak perlu yang lahir lagi karena kita sudah sampai di batin. Islam tidak seperti itu. Islam itu harus mencakup lahir dan batin. Jadi makanya dikatakan harus menjadikan sisi lahiriah sebagai cermin bagi batin dan menembus hakikat dari bentuk-bentuk lahiriah. Jadi menembus, maksud menembus itu melewati dan masuk. Mereka hendaknya tidak merasa puas. Jadi mereka hendaknya tidak merasa puas dengan tohara lahiriah. Jadi mereka hendaknya tidak merasa puas dengan tohara lahiriah. Bukan berarti ditinggalkan, tapi tidak puas dengan di situ saja. Karena berpuas hati dengannya merupakan perangkap setan. Nah, jadi ini yang paling penting kita camkan ya. Dalam hal berwudu, mereka hendaknya tidak merasa puas dengan tohara lahiriah, karena berpuas diri, berpuas hati dengan tohara lahiriah merupakan perangkap setan. Ya, ini lahiriah itu adalah yang nampak saja. Nah, kita coba lihat dua sisi, yaitu wudhu dan salat. Kenapa? Apa masalahnya kalau berhenti pada lahiriah? Coba kita lihat wudhu dulu di sini. Surat 5 ayat 6. Sina Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Idza qumtum ila shalah, apabila kalian berdiri untuk menunaikan salat. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian berdiri untuk menunaikan salat. Jadi apabila ingin salat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, muka-muka kalian, wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian. Tangan ada batasnya, itu ilal marafik, sampai siku. Jadi batasnya tangan siku. Jadi tangan itu batasnya siku. Wamsahu, dan sapulah. Jadi ini basulah, ini sapulah atau usaplah. Ini basulah, ini usaplah.
Wamsahu dan usap sapulah biruusikum kepala-kepala kalian. Wamsahu biruusikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum dan kaki-kaki kalian. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Sapulah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Kaki sampai mana? Kalau tangan ilal marafiq sampai siku. Kalau kaki ilal ka'baini sampai dua mata kaki. Ilal ka'baini. Ya. Jadi ka'ab itu adalah mata kaki. Wa in kuntum junuban, apabila kalian junub, fatahharu maka harus bersuci. Jadi bukan hanya berwudu tapi fatahharu, tahara. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au ja'a ahadum minkum minal ghaid, atau datang ahadun salah seorang minkum di antara kalian minal ghaid, dari tandas, dari toilet, au lamastumun nisa, atau telah menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, falam tajidu ma'a, maka janganlah kalian menyentuh dan kalian tidak menemukan air. Lam tidak tajidu, kalian menemukan air ma'a. Jadi dalam keadaan sakit, mardo, safar, perjalanan, datang dari tandas, menyentuh perempuan, lalu tidak menemukan air yang seharusnya berwudu misalnya, tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Sa'idan thayyiba, dengan tanah yang suci, yang bersih. Sa'idan thayyiba, debu yang suci. Caranya famsahu biru'usikum, biwujuhikum. Usaplah bi sebagian dari wajah kalian, wa aidikum dan sebagian tangan kalian, minhu daripada debu tersebut. Nah, sekarang yang kita ingin bahas ini ya. Ma yuridullahu, Allah tidak menginginkan, menghendaki dengan wudhu ini liyaja'ala alaikum, itu menjadikan atas kalian, min kharajin, dengan wudhu itu kesulitan. Kharaj itu kesulitan. Jadi Allah tidak bermaksud membuat kita kesulitan. Walakin, akan tetapi, yuridu, Allah menghendaki, menginginkan kita, li, untuk yutahhirakum, mensucikan kalian. Jadi Allah ingin mensucikan kalian, ya. Waliyutimma, dan menyempurnakan ni'matahu, nikmatnya, alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun. Jadi kalau kita lihat ini tohara atau wudu ini, tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa kita, dan itu melalui wudu. Wudu kan fisik, jasmani. Karena wudu tadi disebut wajah, disebut tangan, disebut kaki, kamu gitu. Ya, disebut tadi wajah, tangan, kepala, dan kaki, 4. Disebutkan 4 itu adalah bagian tubuh. Tetapi tujuannya itu adalah liutahhirakum, untuk mensucikan batin kalian, waliyutima, dan dengan suci batin kita menerima jalannya orang yang beri nikmat. Waliyutima ni'matahu, nikmat Allah kepada kalian. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Nah, di sini yang Allah inginkan adalah waliyutimma ni'matahu alaikum. Jadi tanda orang wudunya itu benar, yaitu mencapai derajat suci, tidak ada kepentingan dalam jiwanya, dia akan menerima nikmat Allah. Apa nikmat Allah itu? Nikmat wilayah, nikmat kenabian. Waliyutimma ni'matahu alaikum. Ya. Jadi tujuannya buruk jelas. Yutahhirakum, mensucikan jiwa, tahara. Dan kedua, liyutimma ni'matahu, nikmatnya. Nikmat inilah yang disampaikan Allah setelah terjadinya deklarasi di Ghadir Qum. Ketika Nabi mengatakan man kuntu maulahu fahada alim maulahu,
Maka kemudian turunlah ayat tidak lama setelah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, ya yutim itu dari kata atmamtu, nikmati, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, barulah waraditu lakumul islam madina. Jadi waliutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Jadi tanda orang sudah benar toharanya di jiwanya adalah menyempurnakan nikmat kenabian dengan mengimani pengganti-pengganti nabi tersebut. Karena tidak sempurna kenabian kalau tidak diteruskan oleh penggantinya. Karena Nabi Muhammad kita sudah tidak ada bersama dengan kita. Waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Nah, dengan demikian, wudhu bukan hanya berhenti di luar saja, di jasmani. Nah, mungkin inilah juga sebabnya kenapa dalam Al-Quran wudhu itu disebutkan secara sempurna. Ya. Sedangkan kalau salat itu kan tidak runtut. Kalau wudhu disebutkan runtut. Dari wajah, tangan, tapi seperti di sini juga, ya, wajah, tangan. Kalau wudhu tadi bahkan, dan mulai daripada wajah, tangan, kepala, dan kaki. Sebutkan secara jelas. Tata caranya juga ada fagsilu, ada wamsahu. Nah, jadi ada seperti itu di dalam Al-Quran. Nah, tujuannya apa? Adalah batin kita, agar kita suci, karena kita tidak bisa menerima kebenaran kalau hati kita tidak suci, atau bisa dibalik, kalau ada orang yang kelihatannya pintar tapi tidak menerima kebenaran, menunjukkan hatinya tidak suci. Ya. Kan banyak kita lihat itu melotok bahasa Arabnya sangat-sangat fasih, friendly, bahasa apa namanya tuh pengetahuan agamanya juga sangat fluent juga, tetapi kok mereka tetap menentang keluarga Nabi. Nah, seperti itu. Itu penyebabnya adalah karena tidak tohara jiwanya, hanya tohara di lahirnya. Kalau dia junub, kalau dia perempuan, dia tohara. Kalau dia laki-laki, habis apa namanya bermimpi misalnya, dia tohara. Tetapi hanya sampai di zahirnya saja, tidak sampai pada tingkat yang ini. Ya, liutimma ni'matahu alaikum. Padahal nikmat inilah yang menyatukan umat manusia, terutama umat Islam, yang menyebabkan manusia tidak terperosok ke dalam api neraka dengan terjadinya permusuhan satu sama lain. Ya. Ini bisa kita baca dalam surat Ali Imran, ya. Kita lihat surat Ali Imran di sini. Ya. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Ayatnya 101, 102. 103 malah, bukan 102, 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada hablillah, tali Allah. Jami'a, semuanya. Jadi tanpa kecuali siapa saja yang mengaku hamba Allah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Jami'a. Ya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jelas ada, jangan bercerai-berai. Bercerai-berai karena mazhab, bercerai-berai karena mazhab fikih, bercerai-berai karena mazhab teologi, bahkan bercerai-berai karena organisasi massa. Ini jelas ayatnya. La tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat, ini nikmat. Wadhkuru ni'mata, ingat tadi ayat ini. Liutimma ni'matahu, ini sama kan? Liutimma ni'matahu di sini. Wadhkuru ni'matallahi. Kalau Allahnya kita ganti dhamirhu menjadi ni'matahu. Wadhkuru ni'matahu, sama dengan di sini. Waliutimma ni'matahu. Karena di sini hu-nya tidak disebut, tidak diganti dengan dhamir, tapi aslinya yaitu Allah, maka bertuliskan wadhkuru ni'matallahi. Dan ingatlah nama nikmat Allah alaikum, atas kalian. Idh kuntum, ketika kalian dulu sebelum Nabi datang, a'daan, bermusuh-musuhan. Jadi kerjanya dulu bermusuh-musuhan. Kalau kita sudah ada Nabi, sudah ada kitab suci, tetap bermusuh-musuhan, ya berarti kita
belum sampai kepada nikmat Allah ini. Ya, makanya dikatakan, sebutlah, ingatlah nikmat Allah pada kalian. Karena dengan nikmat Allah ini kalian menjadi bersaudara. Sebelum itu yang terjadi adalah adaan fa'allafa baina qulubikum, yaitu bermusuh-musuhan. Lalu kemudian Allah mencabut sifat musuh-musuhan ini dengan fa'allafa, menjinakkan hati-hati kalian. Membuat hati kita menjadi jinak, tidak gampang tersinggung dan sebagainya. Fasbatu, maka menjadilah kalian bini'mati. Diulangi lagi di sini nikmat. Bedanya sini ada bi-nya. Bini'matihi ikhwana, bersaudara. Jadi berdasarkan ayat ini, persaudaraan itu ditentukan oleh nikmatnya. Ya. Jadi persaudaraan benar itu ditentukan oleh nikmatnya. Ya, dan merasa bersaudara dengan nikmat itu tidak terjadi seperti ini, berkelompok-kelompok, bermasa-masa, bukan. Tetapi bini'mati ikhwana, merasa bersaudara dengan nikmat itu. Wa kuntum ala syafa hufratin. Sebelum menerima nikmat ini, kalian manusia sudah berada di jurang api neraka. Ala syafa hufratin minan nar. Fa'angkadakum, lalu Allah menyelamatkan kalian minha, daripada api neraka itu, melalui nikmatahu ini. Ya. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian tahtadun, dapatkan petunjuk. Jadi saya kira jemaah sekalian ini benar, intinya dari sini ittisam kepada tali Allah. Tali Allah itu adalah otoritas yang turun-temurun dari Nabi sampai kepada pengganti-pengganti sampai akhir zaman. Jadi kita kembali ke sini. Jadi hendaknya mereka segera, jadi kita tidak boleh puas dengan lahirnya, harus masuk ke dalam batinnya tadi, nikmat Allah tadi. Hendaknya mereka segera beralih dari kejernihan air kepada kejernihan anggota tubuh. Jadi kejernihan air dipindahkan menjadi kejernihan anggota tubuh. Apa itu jernih? Original. Jadi jernih itu aslinya seperti itu, belum tambah dengan apa-apa. Jadi harus memperlihatkan kejernihan. Jadi kata jernih di sini kita artikan lebih dalam, bukan hanya sekedar transparan, karena jelas dasarnya misalnya kolam, tapi jernih itu artinya tidak ada campurannya sama sekali. Jadi hendaklah mereka segera beralih dari kejernihan air, pindah setelah kita wudhu ini kepada kejernihan anggota tubuh. Ya. Jadi air jernih digunakan untuk menjernihkan anggota tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan melakukan hal-hal yang fardu dan sunat dari wudhu tersebut. Melakukan hal-hal yang fardu dan sunat. Menghaluskan seluruh anggota badan. Ingat, menghaluskan seluruh anggota badan. Sehingga anggota badan kita tidak gampang bersikap kasar. Jadi menghaluskan seluruh anggota badan dari kekasaran. Dari kekasaran maksiat. Menghaluskan seluruh anggota badan dari kekasaran maksiat. Jadi membuat badan kita kasar itu maksiat, perbuatan buruk. Ya. Jadi menghaluskan seluruh anggota badan dari sifat kasar, yaitu maksiat, dengan kelembutan hal-hal yang fardu dan sunat, serta merembeskan itu adalah mengalir, ya, rembes. Merembeskan kesucian dan keberkahan kepada seluruh anggota badan. Jadi dengan berwudu, anggota badan semuanya menjadi terberkahi, menjadi bersih. Mereka seharusnya memaknai lembutnya pencampuran air dengan segala sesuatu sebagai cara bercampurnya semua daya gaib ilahi dengan alam bendawi secara lembut, dan tidak membiarkan kotoran-kotoran bendawi mempengaruhi semua daya tersebut. Bagus kita kasih tanda. Ya, jadi maka mereka seharusnya memaknai lembutnya percampuran air dengan segala sesuatu, ya, dengan segala sesuatu sebagai cara bercampurnya semua daya gaib ilahi
dengan alam bendawi secara lembut dan tidak membiarkan kotoran-kotoran bendawi mempengaruhi semua daya tersebut. Ya. Jadi ini yang kita kasih tanda ini. Jadi mereka seharusnya memaknai lembutnya percampuran air dengan segala sesuatu sebagai cara bercampurnya semua daya gaib ilahi, daya gaib ilahi dengan alam bendawi secara lembut dan tidak membiarkan kotoran-kotoran bendawi mempengaruhi semua daya tersebut. Jadi kotoran-kotoran bendawi itu dengan segala macam kekurangan-kekurangannya seperti buah-buahan akan rusak dan sebagainya. Setelah anggota-anggota badan menyandang pelbagai sunnah dan kewajiban beserta semua adabnya, maka lama-kelamaan, saya tambahkan lama-kelamaan, secara bertahap akan terlihat pelbagai manfaat batinnya dan akan terpancar mata air rahasia ilahi dan akan tersingkap bagi mereka sekelumit rahasia ibadah dan taharah. Jadi ada ibadah dan taharah ya. Ibadah dan taharah. Makanya kalau kita berwudu itu ibadah dan taharah. Kalau kita habis wudu kita membaca doa Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni mutatahhirin. Itu di surat Al-Baqarah 222. Jadi itu sebetulnya ayat pernyataan kabar apa berita baru diubah jadi doa ya di surat Al-Baqarah ini. Ayatnya 222. Wa yas'alunaka 'anil mahidi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-mahid, menstruasinya perempuan. Kul katakanlah, huwa mahidi itu, menstruasi itu ada. Itu adalah semacam penyakit. Artinya bahwa perempuan dalam kondisi seperti itu tidak sedang normal. Tidak seperti orang sakit. Ya, kata sakit itu jangan bayangkan kanker dan sebagainya. Coba kalau kita misalnya agak apa kurang enak badan, itu kan apa namanya serba nggak enak, makan nggak enak, tidak makan nggak enak. Nah, orang menstruasi juga mengalami semacam labilitas seperti itu. Maka dikatakan kul huwa adan. Maka fa'tazilun nisa fil mahidi, maka menjauhlah, maksudnya jangan mencampuri perempuan dalam keadaan mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah mencampuri mereka sampai mereka yathurna, tohara, mensucikan diri. Yathurna. Jadi wala taqrabuhunna hatta yathurna, sampai dia melakukan tohara. Faida tataharna, apabila mereka telah bersuci, fatuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari arah mana saja Allah perintahkan kalian. Baru ditutup innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ayat ini adalah kelanjutan atau penggalan daripada ayat sebelumnya yang berbicara tentang wudu dan toharah. Ya. Jadi inna Allah, makanya kalau kita ini jadikan doa setelah berwudu. Kalau kita setelah berwudu itu biasanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, berdoa Allahumma ja'alni, dirubah menjadi doanya. Ini dirubah menjadi doa. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa kita minta dijadikan Allahumma ja'alni minat tawwabina dan waj'alni minal mutatahhirin? Kenapa? Karena innallaha yuhibbu, mencintai orang yang tawabin, wa yuhibbu, dan mencintai orang yang tohara mutatahhirin. Jadi persoalannya di sini bukan hanya wudhu, tapi ada cinta di sini. Dan ini menunjukkan bahwa wudhu itu atau tahara itu adalah perbuatan yang sifatnya harusnya melampaui amalan-amalan lahirianya, yaitu untuk menggapai cinta Allah, karena Allah sendiri mengatakan Allahu yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Apa itu mencintai? Cinta itu terjadi kalau ada kesatuan antara
yang mencinta dan dicinta. Nah, jadi terjadi pemenyatuan ketika terjadi cinta dari dari pihak yang mencinta kepada yang dicinta. Jadi ada yang mencinta dan ada yang dicinta. Cinta itu adalah menyatunya dua unsur tersebut. Menyatunya unsur mencinta dan unsur dicinta. Dalam kaitan ini Allah menyebut dirinya sebagai yang mencinta. Kita menyebut diri kita sebagai yang dicinta. Nah, kita akan dicintai Allah atau cintanya Allah meliputi kita apabila kita selalu bertaubat dan mensucikan diri. Kita lanjut di sini lagi ya. Itu yang disebut dengan ibadah dan taharah tadinya. Setelah menerangkan peringkat pertama penyucian, jadi peringkat pertama penyucian, yaitu penyucian batin, penyucian lahir ya. Ini adalah peringkat pertama penyucian. Jadi setelah menerangkan peringkat pertama penyucian dan cara memperolehnya, cara mendapatkannya, beliau Imam Ja'far mulai menerangkan tugas berikutnya bagi seorang pesuluk dengan sabdanya. Sabda. Jadi dia berkata, kemudian bergaulah engkau dengan makhluk-makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Jadi artinya kalau kita bergaul dengan makhluk-makhluk Allah, jadilah seperti air. Apa itu air? Menghidupkan. Jadi Imam Ja'far mengatakan bergaul atau bermasyarakatlah dengan sesama manusia seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Karena air bisa dicampur jadi teh, jadi kopi, dan sebagainya. Tapi ingat, air juga bisa bercampur dengan kotoran yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi bergaul engkau dengan makhluk-makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Dan ingat, air itu walaupun telah bercampur dengan sesuatu, dia bisa kembali kepada aslinya, originalitasnya atau fitrahnya. Ya, contohnya misalnya kita air kopi. Walaupun kopi itu tetap bersih, tapi kan tidak boleh dipakai wudhu. Bercampur, jadi airnya campur dengan kopi, hancur habis. Ya, oke, anggaplah kita pakai kopi bubuk, kopi yang tidak ada ampasnya. Diaduk, habis jadi air. Nah, bagaimana cara mengembalikan ini jadi air? Kan sudah bercampur dengan kopi hitam, pahit. Ya, rasanya pahit, warnanya hitam. Ya, rasa air aslinya tidak berasa lagi, yaitu yang bening. Ternyata sekarang sudah berasa kopi. Nah, bagaimana mengembalikannya kepada air? Caranya adalah dengan berhubungan dengan langit. Berhubungan dengan langit, yaitu matahari, lalu kemudian terjadilah penguapan. Penguapan itu misalkan antara air, yaitu hidrogen dan oksigen, seperti itu. Hanya kemudian selama dia menjadi gas, dia tetap tinggal di atas. Nah, jadi Allah mengatakan bergaulan engkau dengan makhluk-makhluk Allah dengan seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Air menunaikan hak atas segala sesuatu. Jadi air menunaikan hak atas segala sesuatu tanpa mengubah atau meleburkan dirinya ke dalamnya. Seperti yang kita katakan tadi. Air itu bisa bisa melarutkan kopi, bisa melarutkan susu, bisa melarutkan madu, bisa melarutkan teh, dan berbagai macam. Larut. Artinya setelah kita masukkan kopi ke dalam air, dia larut. Kita masukkan madu ke dalam air, larut. Ya, bisa. Jadi bergaul engkau dengan makhluk-makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Artinya apa? Kalau kita bergaul dengan sesama manusia sepertilah air. Apa artinya seperti air? Bergaul dengan kopi dia menjadi kopi, bergaul dengan teh menjadi teh, bergaul dengan madu menjadi madu, bergaul dengan susu menjadi susu, bergaul dengan oranye menjadi orange juga, bergaul dengan jeruk dia menjadi jeruk juga, jadi air jeruk maksud saya. Tetapi walaupun telah bercampur menjadi air jeruk, bercampur dengan teh, bercampur dengan kopi, bercampur dengan yang lain itu, tetapi air tetap mempertahankan keasliannya sebagai air. Bagaimana caranya? Itu tadi penguapan. Ketika diuapkan, maka lama-kelamaan air di kopi menjadi berkurang dan kemudian terbang ke atas
menguap kembali kepada asalnya, yaitu sebagai gas hidrogen misalnya dan oksigen. Nah, harusnya seperti itulah kita. Jadi kita bisa hidup di mana-mana. Kita bisa hidup dengan kultur apapun selama itu tidak merusak dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Kita bisa hidup dimanapun juga. Tapi pada saat yang sama tidak kehilangan jati dirinya, tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang yang punya fitrah. Dia bergaul dimanapun juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalau kita bergaul, jangan sampai kita yang terkena pengaruh. Kita yang pengaruhi mereka. Seperti itu. Kita yang pengaruhi kopi sehingga kopi bisa diminum. Kita yang pengaruhi teh sehingga teh bisa diminum, dan seterusnya. Nah, makanya kalau kita dalam Islam itu selalu menghindari hal-hal yang sia-sia. Terutama kita yang masih lemah ini. Ya. Kenapa? Karena bisa kita terbawa oleh mereka. Contohnya di dalam surat Al-Mu'minun. Surat 23. Dan Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim, ada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang mukmin itu. Siapa orang mukmin itu? Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka yang fi salatihim, di dalam salat mereka, khasyi'un, khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Satu. Yang kedua, walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu anil lagwi, perbuatan yang tidak berguna, muridun, dia menjauhkan diri. Nah, ini tidak berguna, tak berguna ini berbeda-beda setiap orang. Berbeda setiap orang, tergantung dari tingkatannya. Semakin naik peringkatnya orang, semakin banyak yang tidak berguna. Sehingga kemudian dia menjauhkan diri dari situ. Jadi walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang terhadap perbuatan sia-sia ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Seperti mana tadi air, begitu kopi sudah tidak digunakan lagi, tidak diminum orang, simpan di situ, dianggap sisa misalnya, datang panas dia akan menguap, meninggalkan kopi. Kopi nantinya kehabisan air dan kembali menjadi kopi bubuk. Air yang asli kembali menguap lagi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita teruskan. Kemudian bergaulah engkau dengan makhluk-makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Jadi bergaulah engkau dengan makhluk-makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Air menunaikan hak atas segala sesuatu tanpa mengubah atau meleburkan diri ke dalamnya. Jadi walaupun kelihatannya air bercampur dengan kopi, kan kalau kita lihat itu tuh benar-benar menyatu. Minum apa? Minum kopi, padahal kan ada airnya di situ. Tetapi ketika terjadi panas menguap, kembali lagi aslinya itu air. Kopi akan kehilangan airnya, kembali menjadi bubuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi bergaul engkau dengan makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Jadi ini pelajaran yang bagus di mas kalian. Ya, dari apa Imam Ja'far, yaitu kalau kita bergaul jadilah seperti air. Air itu kan fleksibel kemana-mana, tidak pernah berhenti. Dia ditahan di sini, dia bisa bergerak. Misalnya dia di bendung, dia mencari jalan tanpa harus ribut-ribut, dia tetap jalan. Jadi air tetap selalu mencari jalannya tanpa harus ribut-ribut. Ya, itu air. Jadi jadilah seperti air, kata hadis ini. Bergaul engkau dengan makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Kelihatannya menyatu, tetapi air benar-benar tetap ada di situ sebagai air murni. Ya. Air telah menunaikan hak atas segala sesuatu tanpa mengubah atau meleburkan diri ke dalamnya. Ya. Air masuk ke dalam kelapa, menjadilah air kelapa. Tetapi begitu terkena panas, maka airnya kelapa kemudian menguap, dan itu asli. Sedangkan yang bukan aslinya tersimpan di dalam kelapa itu. Ya, begitulah pelajaran di balik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang mukmin yang tulus dalam keimanannya seperti air. Jadi orang mukmin itu seperti air, bisa hidup dimanapun juga. Ini perumpamaan orang mukmin yang tulus dalam keimanannya seperti air, seperti air.
Jadi perumpamaan orang mukmin yang tulus seperti air. Bisa hidup dimanapun juga. Tidak boleh dibendung, hanya yang boleh gabung di sini hanya ormas ini. Yang boleh gabung sana ormas itu. Yang boleh gabung ke sini hanya suku ini, suku itu. Tidak seperti itu. Orang mukmin itu seperti air, bisa masuk dimanapun juga. Jadi kalau ada yang membuat kelompok dan tidak boleh orang lain masuk, berarti dia bukan air. Harusnya air. Makanya pernah kita sampaikan di sini, mengherankan kita ini. Sama-sama Islam, tapi kok tidak boleh kalau saya pengurus NU, tidak boleh juga pengurus Muhammadiyah. Oh gitu. Ya, kalau perusahaan kan boleh, perusahaan A, perusahaan B, saya boleh komisaris. Saya boleh misalnya menjadi penasehat, kamu gitu. Saya boleh jadi owner bahkan. Ya. Saya bisa jadi owner dan komisaris di 10 atau 20 atau 30 perusahaan. 10 kilang ataukah korporasi. Ya. Tapi sayangnya dalam agama tidak boleh. Kalau kita aktif di Muhammadiyah tidak mungkin diterima di NU. Ya. Kalau kita aktif di NU sebagai pengurus tidak mungkin diterima di Muhammadiyah. Bahkan begitu juga di kalangan Ahlul Bait juga ada ormas-ormasnya. Tidak mungkin di ormas A aktif, di ormas B aktif juga. Tidak mungkin. Ya, padahal hadisnya jelas. Perumpamaan orang mukmin yang tulus sama dengan air, seperti air. Dia bisa masuk dimanapun juga, menjalankan tugasnya. Ya, ini mengubah. Air menunaikan hak atas segala sesuatu, mengubah sesuatu itu sehingga bisa diubah, diminum, tetapi air sendiri tidak mengubah dirinya. Dia tetap ada. Nah, jadi coba jelaskan yang kita renungkan hadis ini. Marilah kita semuanya mencoba jadi air. Ini pesan Imam Ja'far ini. Ya. Jadi kita bisa hidup dimanapun juga. Jadi jangan berpikir alangkah indahnya kalau negara saya seperti Iran. Nggak boleh. Karena orang beriman itu bisa hidup dimanapun juga. Bisa hidup di Iran, bisa hidup di Indonesia, bisa hidup di Australia, bisa hidup di Amerika, bisa hidup di Singapura, bahkan bisa hidup di Cina. Ya, di mana bisa hidup? Orang Islam itu bisa hidup di negara yang paling minim Islamnya. Ya, bisa hidup di sana. Ya. Kenapa? Karena dia seperti air. Dalam penggalan hadis di atas, pertama-tama beliau menjelaskan hukum yang berkaitan dengan hubungan seseorang pesuluk dengan pelbagai daya batin dan anggota badannya, dan hukum kedua yang berkaitan dengan tata cara pergaulan manusia dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi ada dua di sini. Jadi di atas hadis ini tadi, ini sebutnya dari atas ini satu ini. Ya. Jadi di sini dari sini tadi ini sini. Ya, sampai ke bawah sini. Nah, jadi di sini nih hadisnya ya. Nah, ini dia. Bergaullah engkau dengan makhluk-makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu, yaitu air menunaikan hak atas segala sesuatu tanpa air tersebut mengubah atau meluburkan diri ke dalamnya. Air tidak mungkin jadi kopi. Air bisa melarutkan kopi, tapi air tidak bisa jadi kopi. Air tetap air. Ya. Begitulah pelajaran di balik sabda Nabi, perumpamaan orang mukmin yang tulus, keimanannya seperti air, harus seperti air. Ya. Nah, sehingga kita lihat di sini, dalam penganalisan di atas, ada dua hal yang perlu kita ambil. Pertama-tama, beliau menjelaskan hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang pesuluk dengan berbagai daya batin dan anggota badannya. Ya, ini adalah yang pertama. Jadi yang pertama di sini adalah, ya, ini pertama-tama beliau menjelaskan hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang pesuluk dengan berbagai daya batin dan anggota badannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini hukum kedua yang berkaitan dengan tata cara pergaulan manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Ya. Inilah aturan yang mencakup tentang bagaimana seharusnya seorang pesuluk bergaul dengan kalangan makhluk Allah lainnya, apapun agamanya ini. Jadi inilah aturan yang mencakup ya, bagaimana seharusnya seorang pesuluk bergaul dengan kalangan makhluk Allah lainnya. Nah, jadi ulangi lagi, di sini ada dua, di hadis ini ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah berkaitan dengan hubungan seseorang pesuluk dengan daya-daya batin dan anggota badannya. Di pesuluk itu ada hubungan dirinya dengan
daya-daya batin dan anggota badannya. Jadi jiwanya yang bagus, yang baik, yang murni, yang suci mempengaruhi badannya. Jadi badannya jadi ikut berkata, berbuat, bertindak yang baik, yang suci juga. Yang kedua, itu dalam dirinya. Yang kedua, kaitannya dengan makhluk lain. Ya. Kaitannya dengan makhluk lain. Bahwa para pesuluk itu bisa bergaul dimanapun juga, bisa tinggal dimanapun juga. Seorang pesuluk bisa jadi pesuluk besar, padahal tinggalnya di Singapura yang minoritas Islam. Pesuluk tetap bisa jadi pesuluk walaupun tinggal di Thailand yang mayoritasnya beragama Buddha. Pesuluk tetap bisa jadi pesuluk walaupun tinggal di Cina yang mayoritasnya tidak beragama. Seperti itu. Pesuluk bisa tetap jadi pesuluk walaupun tinggal di Tasmania di New Zealand sana. Bisa. Walaupun mayoritasnya penduduknya di sana adalah Protestan misalnya. Jadi nama pesuluk bisa dimanapun juga. Jadi pesuluk itu tidak berandai-andai. Coba saya tinggal di Iran, coba saya tinggal di Saudi, enggak seperti itu. Kenapa? Karena pesuluk itu harus menjalankan tugas seperti air, yaitu bermanfaat bagi apapun juga, siapapun juga. Walaupun kopi bukan air, tapi air memberikan manfaat kepada kopi. Walaupun madu bukan air, tetapi air memberikan manfaat kepada madu, sehingga madu itu bisa diaduk dan bisa diminum dengan baik, dengan nikmat. Jadi dua hal, ya, yang hijau dan yang ungu ini. Hukum kedua ini adalah berkaitan dengan interaksi kita, pergaulan kita di tengah-tengah manusia. Jadi orang beriman itu tidak merasa nyaman hanya tinggal di tengah-tengah mayoritas beriman itu. Keliru kita. Saya biasa mendengarkan kata-kata coba kita tinggal di Iran ya. Nah, tidak ada dalam Al-Quran atau di dalam hadis mengatakan bahwa nanti di akhirat orang ditanya berdasarkan tinggal di mana dianya. Yang ditanya adalah tinggal amal perbuatannya. Dimanapun kita berada, tetap saja berlaku liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya, siapa di antara kalian manusia yang paling baik amalnya. Jadi ini ada di dalam kita. Coba kita lihat di sini nih ya. Kita lihat di surat surat ini Hud. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya. Coba kita lihat ini surat Hud ayat 7. Allah berfirman, wa huwallazi, dialah Allah yang khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam, dalam 6 masa. Wa kana arsyu, dan arasnya itu adalah alal ma, di atas air. Wa kana arsyu, dan arasnya itu di atas air. Ya. Jadi di atas air. Ingat ini kata-kata air. Nah setelah itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian paling baik amalnya dengan air ini. Ingat tadi wudhu tadi, ingat tadi air tadi, sifat air tadi ada dua yang bisa kita tangkap. Yang pertama, wudhu menghubungkan kita antara lahir dan batin kita. Yang kedua, mempengaruhi pergaulan kita, menjadi sifat dalam pergaulan kita seperti air. Ya. Maka dikatakan arsyu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kata-kata ini sama kalau kita baca ini. Coba kita buka surat 67. Surat Al-Mulk. Sini Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan wujud. Kerajaan maujud ya, kerajaan apapun juga selain Allah. Wa huwa, dan dialah ala terhadap kulli syai'in, segala sesuatu, qadir. Dia juga yang huwa alladzi, yang khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ingat, kehidupan ini ada setelah air menimpa benda mati, yaitu tanah yang tadinya mati. Untuk apa ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sama kan? Coba kita lihat sini. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini adalah wa kana arsyu alal ma, adalah arasnya Allah itu di atas air. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian
Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, ya. Kalau di sini dialah menciptakanlah kehidupan, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya. Jadi saya kira jelas ya. Dari hukum kedua itu dapat dipahami hukum kedua yang ini, hukum kedua ini ya. Yang dimaksud di sini hukum kedua yang ini ya. Dari hukum kedua ini nih. Dari hukum kedua itu yaitu bergaul dengan makhluk-makhluk Allah, dapat dipahami mengenai hakikat menyendiri halwat dengan Allah. Yaitu seorang pesuluk kepada Allah saat bergaul dengan semua kalangan manusia dengan baik, mengembalikan hak-hak mereka. Ingat, kita mengembalikan hak-hak mereka, tidak boleh mengambil hak mereka orang lain. Berinteraksi dan berbasa-basi dengan tiap orang dengan cara sesuai dengan keadaan dirinya. Maksudnya itu berbasa-basi, berbicara sesuai dengan keadaannya, karena tidak mungkin kita tarik ke dalam diri kita karena kita perjalanannya sudah cukup jauh. Ya. Nah, jadi mengembalikan hak-hak mereka, jangan kita mengambil hak mereka. Makanya jemaah sekalian, berkali-kali kita kritik beragama, janganlah selalu berpikir meminta. Harusnya justru kita berpikir menunaikan hak orang lain, bukan meminta. Jangan beragama menjadi peminta-minta. Ya. Ini bukan ajaran Rasul. Karena sedikit-sedikit kita bikin kegiatan, minta lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi mengembalikan hak-hak mereka, berinteraksi dan berbasa-basi dengan tiap orang dengan cara yang sesuai dengan keadaan dirinya. Pada saat yang sama, dia tidak melampaui hak-hak Allah. Jadi pada saat yang sama, dia tidak melampaui hak-hak Allah dan meninggalkan perhatian terhadap dirinya. Jadi coba lihat ini dari yang kedua. Dan dari hukum yang kedua ini dapat dipahami mengenai hak-hak menyendiri halwat kepada Allah, yaitu, jadi hakikat halwat itu jangan bayangkan hanya pergi ke gua, bukan. Yaitu seorang pesuluk kepada Allah, ingat bergaul dengan sesama ini, bergaul dengan sesama manusia dengan baik. Ya, ingat, bergaul dengan baik. Tidak boleh berpikir selalu mengambil, tapi memberikan, mengembalikan hak-hak mereka. Mereka punya hak, kita harus berikan hak-hak mereka, bukan mengambil hak orang lain. Mengembalikan hak-hak mereka, berinteraksi dan berbasa-basi dengan, maksudnya berinteraksi itu bercampur, berkomunikasi, dan bercerita, ya, berbicara tentang keadaan mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Ya, kalau dia petani, kita bicara sedikit-sedikit tentang pertanian, berbasa-basi dengan tiap orang dengan cara yang sesuai dengan keadaan dirinya. Kita berjumpa dengan penggemar sepak bola, kita bicara sepak bola. Ya. Pada saat yang sama, ya, tapi pada saat yang sama, dia, si pesuluk, tidak melampaui hak-hak Allah. Jangan karena berinteraksi dengan manusia, karena mengembalikan hak-hak mereka manusia, lalu dia tidak menunaikan hak-haknya kepada Allah. Akhirnya melampaui hak-hak Allah. Ya. Dan meninggalkan perhatian terhadap dirinya. Dan kita tidak boleh juga memberikan perhatian kepada diri kita. Ya. Maksudnya tidak boleh melampaui hak Allah dan meninggalkan perhatian terhadap diri sendiri. Yaitu beribadah. Jadi ada kewajiban kita, yaitu beribadah, menghamba dan bertawajuh kepada Allah dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, ketika berada di alam jamak kathrah, alam plural, alam multiplicity, dia tetap berada dalam kesendirian. Jadi istilahnya itu al-wahda fil kathra, dia tetap satu dalam kemajemukan. Dia tetap berada dalam kesendirian. Jadi walaupun kita bersama-sama, tetapi tetap berkhalwat dengan dirinya, dengan Allah. Dan kalbunya yang menjadi tempat sang kekasih, dalam keadaan kosong dari hal-hal selainnya, dan dari segenap bayangan dan bentuk. Sehingga ketika kita bergaul dengan manusia, jangan melihat bendanya orang, hartanya orang. Kan banyak orang kalau bergaul dengan orang melihat bendanya orang. Itu salah. Ya. Harusnya kita lihat Allah dalam diri kita. Ini berkhalwat. Ya. Ada orang berkhalwat. Karena kalau ada orang bergaul, berpikir apalagi yang saya bisa dapat dari dia, apalagi yang saya bisa minta dari dia, seperti itu.
Jadi kerjanya cuma minta dan minta. Itu adalah bukan pesuluk namanya. Jadi ketika berada di alam jamak atau kasra, dia tetap berada dalam kesendirian. Jadi tidak terpengaruh dengan kejamakan. Tetapi ingat, berada dan berinteraksi dengan kemajemukan, kejamakan, pluralitas, multiplisitas, ya, tanpa mengorbankan khalwat dirinya kepada sang kekasih. Seperti itu. Jadi dan kalbunya yang menjadi tempat sang kekasih tidak mengorbankan kalbunya menjadi tempat sang kekasih dalam keadaan kosong dari hal-hal selainnya dan dari segenap bayangan dan bentuk. Bahkan bayangan dan bentuk selain Allah pun tidak boleh ada, ingat. Bayangan dan bentuk selain Allah pun tidak boleh ini. Jadi bayangan dan bentuk, segenap bayangan dan bentuk pun tidak boleh. Nah, ini adalah tiga, ada di sini. Oh, tidak ada juga. Jadi harus dicari juga di buku aslinya. Tanda tiganya. Ya, ini di belakang ini. Nah, jadi jemaah sekalian, karena waktu kita sudah habis ya, kita sampai di sini. Jadi kita lihat dulu di sini nih. Ya. Kita lihat di sini mana. Ini kita lihat sini. Ya. Lalu kita tutup dulu ini, baru masuk ke buku Imam Khomeini, ini dia. Mi'raj Rohani. Nah, ini tadi nomornya 3. Nah, ini dia. 3. Pengertian semacam ini banyak disinggung dalam banyak hadis. Di antaranya khutbah Imam Ali alaihissalam dalam kitabnya Nahjul Balaghah ketika menyifati orang-orang muttaqin. Beliau mengatakan, jika orang takwa berada di tengah orang-orang lalai, ingat, kata Imam Ali nih ya, jika orang takwa berada di tengah orang-orang lalai, dia termasuk orang yang berzikir. Ketika orang bersendagurau yang tak jelas apa isinya, dia berzikir dalam hatinya. Dan jika berada di tengah orang-orang yang berzikir, dia tidak termasuk orang yang lalai. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah orang lalai, dia berzikir. Tapi jika dia berada di tengah-tengah orang berzikir, dia tidak lalai, dia ikut berzikir di situ. Dalam kitab Al-Kafi terdapat banyak riwayat yang semakna dengannya. Di antaranya, ini kitab Al-Kafi ya. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Musa bin Imran, hai putra Imran, kata Allah, janganlah kau tinggalkan berzikir kepadaku pada setiap keadaan. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, bahwasanya Allah telah berfirman, hai anak Adam, sebutlah aku dalam dirimu, niscaya akan aku sebut engkau dalam diriku. Firman-Nya pula, sebutlah aku di tengah-tengah masyarakat ramai, niscaya aku sebut pula engkau di tengah-tengah masyarakat yang lebih baik dari masyarakatmu. Ya. Jadi kalau kita bergaul di tengah masyarakat banyak, tetap menyebut nama Allah di dalam hati kita, Allah menyebut kita di tengah masyarakat yang lebih baik lagi. Ya. Selanjutnya Imam Ja'far berkata, tidaklah seorang hamba menyebut nama Allah di kalangan manusia banyak, melainkan Allah akan menyebutnya pula di kalangan khalayak malaikat. Bayangkan banyak orang berbual-bual, berbicara, sendagurau, kita tetap ingat Allah. Maka Allah menyebut kita di tengah-tengah para malaikat. Dalam kitab Al-Kafi disebutkan pula bahwa Imam Ja'far As-Shadiq berkata, orang yang menyebut-nyebut Allah Azza wa Jalla di tengah orang-orang lalai, bagaikan seorang pejuang berada di tengah-tengah musuh yang berperang. Bayangkan, ketika orang tertawa terbahak-bahak, ya, berbicara tentang TikTok yang tidak jelas juntrungannya, baru kita tetap berzikir. Nah, apa kata Allah di sini? Orang itu bagaikan seorang pejuang yang berada di tengah-tengah musuh yang berperang. Nah, maka jemaah sekalian, hadis-hadis ini marilah kita coba amalkan. Jangan kita justru larut atau bahkan justru mengajak-ngajak orang untuk bersama dengan kelalaian kita. Karena ada orang dia sudah lalai, ngajak pula orang lalai. Ya. Nah, kita kalau diajak lalai begitu, walaupun kita tetap bersama dengan mereka secara lahiriah, hati kita selalu ingat kepada Allah. Kata-kata ini tadi yaitu menyebutkan ketika Musa bin Imran dipanggil, kata hadis ini,
hai putra Imran, yaitu bin Imran, yaitu Musa, janganlah tinggalkan berzikir kepadaku, karena ini adalah kata-kata ini ada pada pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Gunung Turzina, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni, ya, wa aqimis salata li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi jemaah sekalian, inilah yang disebut dengan istilah beramai-ramai dalam kesepian, bersepi-sepi dalam keramaian. Artinya kalau kita ramai-ramai dengan orang, kita tetap bersepi-sepi, berkhalwat dengan Allah, dan dalam kesendirian, kita beramai-ramai dengan Allah. Ketika kita sendiri, kelihatannya cuma sendiri, tapi kita sedang berkomunikasi, bermuajahah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan beramai-ramai dalam kesepian, bersepi-sepi dalam keramaian. Kalau kita singkatkan tadi, semua hadis-hadis ini. Mudah-mudahan jemaah sekalian, pembahasan kita ini bisa menambah pengetahuan kita tentang betapa pentingnya kita selalu bersama dan bersama dengan Allah, ya, baik dalam keadaan beramai-ramai ataupun dalam keadaan sendiri. Semoga bermanfaat. Kita kasih tanggal dulu. Ini adalah hari ini tanggal 19 ya. Bulan 7 25 ya. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu. Salam Muhammad wa ali Muhammad. Ajib. Baik ya, Syekh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri pencerahan, Ustaz. Sisi kadar air bumi itu dan air dalam tubuh sama-sama 2/3. Dan ini berkaitan dengan khazanah Allah yang diturunkan sesuai kadar ketentuannya. Sehingga bumi dan tubuh tadi, dengan kadar yang telah ditentukan tadi, mewujudkan hayat yang memampukan kehidupan berlaku. Kalau diganggu gugat 2/3 ni, pasti sisi global warming pada bumi terjadi dan bumi akan merana. Begitu juga penghuni-penghuninya. And mayat yang kehilangan kadar water return tadi akan dehidrasi sehingga mengering, tinggal tulang belulang. Beri pencerahan tersirat, Ustaz, apa di balik 2/3 Ustaz? Barakallahu fiik, afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi intinya kehidupan ini adalah, kuncinya, key-nya adalah air. Ya. Kita sering mendengar istilah dehidrasi. Dehidrasi itu artinya mengalami kehabisan atau kekurangan air. Ya. Mengalami kekurangan atau kehabisan air. Nah, kalau kita kehabisan air, airnya kita akan mati. Artinya bahwa kita memang bernapas dengan udara, tetapi kalau tidak ada air pun kita mati. Namanya dehidrasi tadinya. Ya. Dan Allah berkali-kali menyebut dalam Al-Quran, dialah menurunkan air dari langit, yang kemudian dengan air itu dia menyirami tanah yang tadinya mati. Di tanah yang tadinya mati disiram dengan air. Akhirnya kemudian tanah itu hiduplah. Jadi kehidupan dari air. Sebaliknya orang yang sudah hidup kalau kehabisan air mati. Nah, mati. Tanpa air kita mati. Karena begitu urgennya air, maka kemudian satu, bumi kita ini luas, tetapi hanya 1/3 yang bisa kita huni daratan. 2/3-nya adalah air. Dan air di muka bumi ini banyak, dalam. Ingat, di lautan itu ada yang ke dalamnya sampai beberapa kilometer. Jadi air itu ada di laut itu ada yang sampai 1-2 kilo ke bawah. Kalau dia palung namanya. Ya. Begitu dalamnya itu air. Ya. Tidak akan bisa habis. Ya. Tetapi apabila air ini terganggu, bisa menjadi masalah kita. Contohnya misalnya, terjadi tadi yang dikatakan Pak Nur dengan istilah pemanasan global warming. Artinya apa yang terjadi ketika terjadi global warming tadinya, ya kehidupan semuanya akan bermasalah.
akan merana, akan menderita. Ya, ada makhluk-makhluk yang mungkin akan rusak habitatnya, akan musnah spesiesnya. Bahkan manusia juga akan kehilangan tempat tinggalnya, karena begitu terjadi global warming, maka es-es yang ada di kutub utara mencair. Setelah mencair, maka kemudian permukaan air laut naik. Permukaan air laut naik artinya daratan menyempit. Karena kalau permukaan laut naik, tentu menenggelamkan sebagian daratan. Maka ada beberapa pulau-pulau yang dihuni oleh nelayan atau kawaran tertentu, akhirnya kehilangan tanahnya karena air naik. Kesimpulannya, ketika keseimbangan air terganggu, terjadilah penderitaan. Jadi benar-benar kehidupan kita pada air. Maka benarlah dikatakan bahwa arasy Allah pada air. Kalau kita ingin menghormati kehidupan, hormatilah arasy Allah. Apa arasy Allah? Yaitu pada air. Maka marilah kita menghormati air. Dan supaya air ini tetap stabil, jangan kita membiarkan air yang sudah menjadi es menjadi cair dengan meningkatkan panas global, karena itu akan bermasalah. Jadi akan bermasalah. Bermasalah bukan hanya pada kita, tapi bermasalah bagi seluruh habitat kehidupan di muka bumi ini. Nah, dengan demikian, menjaga keseimbangan hidup adalah menjaga hubungan baik dengan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah di air itu. Arasnya di air itu. Jadi kalau kita bahasakan kira-kira gini, kalau batin kita terhubung dengan Allah, tak berpisah dengan Allah, maka perbuatan lahiriah kita tidak boleh merusak air. Karena terjadi kontradiksi apabila kita mengaku memuliakan Allah, tapi merusak arasnya. Kalau kita mengaku memuliakan Allah, maka kita harus memuliakan juga arasnya. Memuliakan Allah, memuliakan arasnya, berarti memuliakan air. Akhirnya apa yang terjadi, kehidupan kita menjadi nyaman. Begitu pentingnya kita menghormati air, setiap saat kita harus ingat air. Setiap salat harus memegang air, yaitu berwudu. Setiap selesai janabat, mandi. Setiap saat kita harus berhubungan dengan air. Karena kita setiap saat berhubungan dengan air, maka air menjadi sesuatu yang mutlak dalam ibadah kita kepadanya. Karena memang air itu adalah arasnya. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Baik. Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam ibadah, Ya, silakan. tentunya yang kita harapkan hanya Tuhan, hanya Allah gitu saja. Ya, betul. Kadang saya masih bingung juga saat misalnya kita meminta restu atau ridho Nabi atau imam gitu saja. Misalnya kita tujukan amal ini untuk imam ini gitu. Ustaz. Apakah Ustaz, pertanyaannya, apakah kita boleh beri ya satu kata riya gitu Ustaz? Tapi untuk imam dan untuk nabi, gue pengen dilihat nabi nih gitu, atau gue pengen dilihat imam nih gitu. Boleh nggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jawabannya bukan hanya boleh, tapi memang harus. Kenapa? Karena wali, nabi, Allah satu kesatuan. Ya, jadi satu kesatuan. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah itu adalah segala-galanya, maka kesegala-galaan Allah itu digunakan sebagai hak otoritatifnya untuk memilih orang yang sudah mencapai derajat itu untuk menjadi role model bagi kita, menjadi teladan. Role model bahasa Inggris, kalau bahasa kita hanya uswatun hasanah. Al-Quran menyebutnya uswatun hasanah. Makanya kan kaitannya dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah. Di Quran itu ada dua kata uswatun hasanah. Satu berkaitan dengan Nabi Muhammad, satu berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Ya, dalam kaitan dengan Nabi Muhammad dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ya. Nah, jadi itu adalah role model kalau bahasa lainnya. Kita butuh role model untuk mereka. Nah, di mana ayatnya mengatakan bahwa kita harus beria? Istilahnya tadi Pak Syuhada, beria, dilihat oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Kita lihat di sini nih. Kita lihat di dalam surat At-Taubah.
Surat At-Taubah. Surat yang ke-9. Ayatnya kalau tidak salah sekitar 106 ya. Coba kita lihat di sini. Nah, bukan di sini, berarti ada yang lain ya. Nah ini ayat 105. Waqul, dan katakanlah Muhammad, i'malu, beramallah, berbuatlah. Fasayarallahu, niscaya Allah akan melihat. Fasayarallahu, Allah akan melihat amalakum, amal kalian, wa rasuluh, dan rasulnya juga, wal mu'minu, dan orang mukmin juga. Nah, siapa yang dimaksud orang mukmin di sini? Adalah para wasinya rasul. Orang mukmin yang dipersiapkan rasul sampai akhir zaman. Makanya bentuk jamak di sini. Ya. Jadi beramallah. Ini rasul sini tunggal karena berkaitan ayat ini dengan Nabi Muhammad kita. Oh, katakanlah Muhammad, beramallah. Niscaya Allah akan melihat amal kalian. Apakah Allah saja? Bukan. Rasul juga. Apakah Rasul dan Allah juga? Bukan. Wal mu'min, dan orang mukmin juga. Jadi bertegas di sini. Kata-kata ini, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, sama dengan berkaitan dengan wali. Wali Allah, wali kalian itu wali hukum, innama wali hukum adalah Allah wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, coba kita lihat misalnya di dalam surat Al-Maidah ya. Kita lihat surat Al-Maidah. Surat yang kelima ayatnya 55 yang sudah sangat terkenal itu. Innama waliyukum, siapa wali kalian? Allahu wa rasuluhu, dan rasulnya. Waladhi, dan orang beriman sama tadi di sini. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, jadi kata-kata sayara, yara tadi, istilahnya tadi diriak. Ya. Sayara, dia akan melihat. Jadi dengan demikian harus begitu. Kalau kita beramal, kita berharap amalan kita dilihat Allah, dilihat Rasulnya, dan dilihat orang beriman, para imam yang suci. Sekarang kita pindah ke Maskur, Ustaz. ya, afwan ya. Kita sekarang pindah ke chat ya. Pak Burhan. Al-Quran banyak mementingkan kesan rohani ketimbang zahir. Betul sekali, karena core-nya manusia ini, intisarinya manusia adalah batinnya. Tidak ada nilai manusia kalau tidak ada batinnya. Allah berkali-kali mengatakan kalau manusia meninggalkan fungsi batinianya, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka akan seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, sekarang Al-Quran banyak mementingkan kesan rohani ketimbang zahir. Perbuatan wudhu ya, adalah jalan utama untuk kebersihan jiwa. Ya, dan wudhu itu dimulai dari yang lahir tadi, tangan, muka, dan sebagainya. Dan memperhatikan karakteristik air menjadi simbol manusia itu boleh menyelesaikan diri di mana dan kapan. Betul sekali. Jadi kalau kita sebagai orang beriman tidak terikat dengan ruang. Tidak boleh kita mengatakan enak kalau tinggal di Mekah, di sampingnya Baitullah, enak tinggal di Mashhad, di haramnya Imam Reda. Bukan seperti itu. Karena kalau semua orang berpendapat begitu, siapa yang menyebarkan kebenaran ataukah hakikat kebenaran ke seluruh manusia? Iya. Maka kita harus memiliki sifat air yang menjadi simbol manusia itu, yang bisa boleh menyelesaikan diri di mana dan kapanpun. Dan dengan berwudu saja kita sudah dapat bergabung dengan a'immah sebagai nikmat yang sempurna. Betul sekali tadi. Liutimma ni'matahu. Ya, saya kira sudah benar. Jadi wudu itu orientasi tertingginya adalah agar kita bergabung dengan kafilah insan suci. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala macam. Ada satu nih ya. Ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu jelas akan netralisasi dalam bermasyarakat. Namun mengapakah masih ada pertelingkahan ataukah perselisihan di antara sama muslim? Jawabannya adalah karena masih kurang menghayati ayat-ayat tersebut, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a,
Makanya Al-Quran berkali-kali mengatakan afala yatadabbarun Al-Quran. Tidak ada ayat mengatakan afala yahfazun Al-Quran. Menghafal itu penting, bagus sekali. Tapi yang diinginkan Al-Quran bukan hanya menghafal, tetapi afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi, menghayati ayat-ayat Al-Quran? Karena dengan menghayati ayat-ayat Al-Quran, kita harus kembali kepada apa yang Allah inginkan dengan Islam atau Al-Quran ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ustaz. Afwan ya Bu. Syukur, Terima kasih Ustaz. Ustaz Ya, Bayu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima